Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Marayuni dengan NPM 21130220026 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kali ini saya akan membuat video pembahasan soal-soal guna memenuhi tugas UTS Psikologi Pendidikan. Pertanyaan pertama, faktor penunjang dalam belajar adalah memaksimalkan memori dan ingatan yang baik dalam belajar. Menurut kalian, bagaimana berlatih mengingat yang baik, yang mudah untuk disampaikan pada peserta didik? Baik, jawaban saya adalah sistem ingatan jangka panjang atau long term memory yang memiliki kapasitas hampir tak terbatas untuk menyimpan informasi. Sistem inilah yang menyimpan semua informasi yang bisa kita ingat kembali. Transfer informasi secara efektif dari STM ke LTM sangat penting untuk akuisisi pengetahuan. Guna mencapai transfer ini, informasi haruslah masuk akal bagi peserta didik dalam potongan yang sesuai, terorganisasi, dan cukup sering dilatih. Dengan cara diulangi beberapa kali sampai dapat diingat dengan mudah. Menurut saya, cara berlatih mengingat yang baik adalah dengan cara mengulangi. Pengulangan merupakan salah satu dasar pembelajaran. Peserta didik perlu mendengarkan suatu hal hingga 3 kali sebelum mempelajarinya. Itulah sebabnya mengapa proses untuk mengajarkan suatu keterampilan adalah dengan A. Membangkitkan minat, B. Menjelaskan atau memperlihatkannya, C. Meminta pembelajar melakukannya, dan D. Meminta pembelajar melakukannya dalam keadaan nyata. Melihat betapa pentingnya daya ingat bagi perkembangan peserta didik, ada baiknya mengetahui bahwa kemampuan mengingatnya masih bisa diperbaiki. Menurut saya, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dan cara melatih daya ingat peserta didik. Yaitu yang pertama, mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Memahami subjek merupakan langkah awal untuk memahami materi. Dorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Dengan begitu, guru membantu memastikan apakah ia memiliki pemahaman lebih dalam tentang sebuah topik. Cara ini juga membantunya mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Yang kedua, jadikan informasi sebagai puisi dan lagu. Bantu peserta didik membuat puisi atau lagu dari informasi yang ia dapatkan dan pelajari. Karena otak manusia memiliki kemampuan mengingat musik dan nada dengan lebih baik. Oleh sebab itu, menggunakan musik atau sajak dapat membantu saat belajar meningkatkan daya ingatnya. Yang ketiga, buat pembelajaran menjadi menyenangkan. Tingkatkan antusiasme dalam belajar dengan melakukan hal-hal menyenangkan. Guru bisa mengajak ke perpustakaan, selingi dengan permainan mengasah otak, atau menampilkan proses belajar dengan bantuan audiovisual seperti gambar, video, dan sebagainya. Jika peserta didik tertarik dengan hal yang dipelajari, ia akan lebih mudah mengingatnya di kemudian hari. Yang keempat, tingkatkan pembelajaran aktif. Jadikan pembelajaran lebih menarik dengan mengadakan diskusi tentang berbagai topik. Guru bisa bertanya mengenai apa yang dia pikirkan atau rasakan mengenai suatu hal yang berkaitan dengan materi. Cara ini membantu peserta didik menyimpan informasi lebih lama dalam pikiran mereka. Sambil meningkatkan daya ingat juga, mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Yang kelima, tumbuhkan kebiasaan membaca dan bicarakan tentang buku. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa kebiasaan membaca bagus untuk perkembangan intelektual anak. Namun, selain itu, membaca juga bisa menjadi cara untuk melatih daya ingat. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan strategi membaca aktif atau active reading. Guru bisa mengajak peserta didik untuk mencatat dan menyimpulkan isi dari buku yang dibaca atau memberikan pertanyaan terkait buku tersebut. Kita juga bisa meminta anak membayangkan sebuah adegan sesuai dengan cerita buku dan minta ia mendeskripsikannya. Yang keenam, membiarkan peserta didik membuat contoh sesuai versinya sendiri. Biarkan peserta didik membuat contoh sendiri dengan menghubungkan pengalaman
pribadinya. Dengan begitu, pemrosesan materi menjadi lebih mudah. Menghubungkan sebuah topik atau masalah dengan caranya sendiri, membuatnya mengingat informasi tersebut dengan lebih baik. Yang ketujuh, membuat peta pikiran. Bantu peserta membuat peta pikiran dari berbagai ide dan bagaimana keterkaitannya satu sama lain. Membangun hubungan antar kata dan topik membantu siswa secara aktif terlibat dengan materi dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Ini merupakan bagian penting dari daya ingat. Yang ke-8, manfaatkan semua indera. Kembangkan pembelajaran yang melibatkan indera mulai dari penglihatan, sentuhan, dan suara. Guru bisa meminta untuk membaca dengan lantang, aktif bercerita dan mendengarkan, hingga menggunakan alat peraga untuk mengaktifkan indera perasanya. Dengan cara ini, siswa menjadi lebih dekat dan terhubung dengan objek yang dia pelajari sehingga bisa mempertajam daya ingatnya. Yang ke-9, pisahkan informasi menjadi poin-poin kecil. Bantu peserta didik membagi informasi yang diterimanya menjadi poin-poin kecil yang mudah dipahami. Mengumpulkan potongan informasi jauh lebih mudah untuk diingat dibandingkan harus menyerap semuanya secara bersamaan. Menyusun informasi dengan catatan berbagai warna bahkan menambahkan nada dapat membuat topik tersebut lebih mudah diingat oleh anak-anak. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mendukung prestasi belajar siswa. Sebagai peserta didik harus memiliki sikap berprestasi. Upaya apa yang harus pendidik lakukan agar memiliki semangat berprestasi? Jika anak tersebut sulit, juga bagaimana upayanya? Baik, jawaban saya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar menurut Syah dibagi menjadi 3 macam, yakni faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik tersebut, yaitu kondisi jasmani dan rohani peserta didik ketika proses belajar seperti semangat belajarnya, percaya diri, dan bakat. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, yakni kondisi lingkungan sekitar peserta didik seperti keluarga dan pergaulan. Faktor yang terakhir adalah faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang digunakan oleh peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Dalam meningkatkan semangat berprestasi pada siswa, upaya pendidik dalam meningkatkan semangat berprestasi pada siswa yaitu dengan mengaktifkan setiap diri siswa agar melatih kecerdasannya, menumbuhkan sikap semangat dalam belajar dan mengingat, tingkatkan minat siswa untuk membaca buku, belajar, dan latihan-latihan soal, pahami bakat siswa agar menambah kemampuannya dalam berprestasi, serta paling penting adalah peran kita sebagai pendidik yaitu memotivasi siswa untuk belajar dan selalu tak henti mengingatkan akan materi yang telah disampaikan agar terus diingat oleh siswa. Pertanyaan yang ketiga yaitu tuliskan beberapa solusi yang dapat ditempuh oleh seorang guru mengenai permasalahan yang timbul pada peserta didik. Baik, jawaban saya adalah kesulitan belajar seringkali dihadapi oleh siswa saat menuntut ilmu di sekolah. Masalah ini biasanya terlihat dari ketidakmampuan siswa dalam mempelajari kemampuan dasar seperti membaca, berhitung, mengeja, atau menyerap pelajaran lain. Bagi seorang tenaga pendidik atau guru, diperlukan cara khusus mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa tersebut. Berikut ada beberapa cara mengatasi kesulitan belajar bagi siswa yang bisa menjadi pertimbangan. Yang pertama yaitu menggunakan metode prior knowledge. Metode prior knowledge dapat didahului dengan mempelajari suatu materi. Sebagai contoh, siswa dapat diberikan tugas untuk membaca lebih dulu materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Yang kedua, selalu evaluasi. Sebagai contoh, guru dapat memberikan kunci jawaban yang benar ketika siswa telah menyelesaikan suatu tugas. Dari sini, siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dia dalam menyelesaikan tugas dengan melihat jawaban yang benar dan salah. Bagi guru sendiri, tentu akan mengetahui seberapa jauh perkembangan kemampuan siswa mengerjakan suatu tugas dan mengetahui konsep-konsep yang masih sulit dipahami dari jawaban yang salah.
Yang ketiga, hindari memberikan tugas yang sangat panjang. Setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Seperti halnya dalam kecepatan mengerjakan tugas yang diberikan, umumnya kesulitan belajar yang dialami siswa adalah ketidaksanggupan mereka mengerjakan tugas dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, sebaiknya siswa diberikan tugas yang singkat. Sebagai contoh, guru dapat memberikan tugas yang mudah dengan pertanyaan dan jawaban yang singkat, dan bisa langsung memberikan nilai di saat yang sama. Yang keempat, ajak siswa berpartisipasi aktif. Cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya adalah dengan mengajak siswa lebih aktif dalam pelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan siswa berdiskusi saat menerangkan pelajaran. Caranya adalah dengan membiarkan siswa menyampaikan apa saja yang mereka ingin tahu tentang pelajaran tersebut. Metode ini memang membutuhkan kesabaran dan keuletan dari pendidik atau guru. Pertanyaan yang keempat yaitu, seberapa besar motivasi mendukung prestasi belajar? Motivasi terbagi menjadi dua, ada motivasi internal dan eksternal. Tentukan motivasi internal dan eksternalmu untuk meningkatkan prestasi belajarmu. Baik, motivasi belajar peserta didik merupakan faktor utama dalam keberhasilan belajarnya. Peserta didik yang termotivasi dengan baik akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih baik. Motivasi penting dalam membentuk seberapa besar minat belajar peserta didik tersebut. Motivasi juga mempengaruhi seberapa banyak peserta didik akan mempelajari dari suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa banyak penerapan peserta didik dalam menangkap informasi yang disajikan kepada mereka. Peserta didik yang terdorong untuk belajar akan menggunakan kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi tersebut, sehingga peserta didik dapat menyerap dan menangkap lebih baik. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang datangnya dari diri peserta didik tersebut, sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang datangnya dari luar diri peserta didik. Contoh motivasi internal saya adalah ketika saya ingin menjadi dosen, oleh karena itu saya harus belajar dengan giat dan terus memperluas ilmu pengetahuan dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar cita-cita saya dapat tercapai. Adapun contoh motivasi eksternal bagi saya yaitu ketika saya mengikuti sebuah ajang perlombaan, saya mengharapkan untuk bisa membawa pulang hadiah atau piala. Pertanyaan yang kelima yaitu identifikasikan permasalahan sosial dan moral peserta didik saat ini dan bagaimana upaya kalian sebagai calon guru memandang hal tersebut. Hal apa yang tepat untuk mengatasinya atau mencegahnya? Baik, jawaban saya adalah di masa ini, seiring berkembangnya teknologi membuat para generasi tidak ketinggalan memiliki salah satunya teknologi, yaitu gadget atau gawai. Dari generasi muda sampai tua, gawai dapat dimiliki oleh siapapun, misalnya dari generasi muda seperti siswa sekolah dasar sampai menengah hingga mahasiswa. Orang tua perlu menanamkan sikap selektif pada anak agar tidak terjerumus hal-hal negatif yang terdapat pada gawai. Orang tua juga sebaiknya tidak mengizinkan terlebih dahulu untuk memiliki gawai. Alasannya adalah terkait dengan moral setiap anak. Anak mudah terpengaruh oleh pergaulan entah itu baik atau buruk. Apabila sang anak menerima informasi buruk, maka ia juga akan meniru. Selain orang tua, peran guru di sekolah juga penting menanamkan nilai-nilai moral yang baik dan menasihati siswa agar selalu menjaga nilai moral dalam diri mereka. Mengingatkan siswa akan kesalahan fatal yang dilakukan di sekolah juga perlu agar menjadikannya memiliki akhlak budi yang baik. Guru merupakan orang tua kedua sekaligus fasilitator dalam proses pembelajaran siswa. Guru dapat memberi motivasi belajar dan menasehati siswa serta penyalur atau perantara penyampaian ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman-pengalaman. Guru dapat menasehati siswanya apabila melakukan kesalahan di sekolah, memotivasi agar semangat belajar, memberi ilmu pengetahuan secara baik dan bertahap.
wawasan yang luas tentang pengetahuan di sekolah maupun pengetahuan yang bersifat tidak untuk dipelajari atau pengetahuan negatif, pergaulan bebas yang tersebar di gawai, tetapi hanya untuk diketahui. Guru juga dapat berbagi pengalaman positif yang dialami kepada siswanya agar memberi gambaran yang positif pula. Baik, itulah tadi video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.